Nikah itu susah nggak sih? Katanya sih gitu. Selamat mendengarkan kembali di podcast kesayangan kami bertiga, podcast Katanya sih gitu. lagi masih sama saya Eka Riwayati dan dua teman saya, siapa dia? Mereka deh. Saya siapa ya? Saya Sodik. Dan saya Nela Karisma. Asik. Oh, yang lagi ini ya? Yang lagi viral kan? Viral kan? Iya, Lost Doll ya. Mas Del. Mas Sodik siap Mas Sodik. Digoyang Mas pala. Dori dong, Mas Dori. Oh, Dori. Ya, ini lagi demam dangdut ya. Bahkan kemarin Danila ya sampai nyanyi dangdut. Lagunya Lesti. Iya, Lesti. Lesti yang ditinggal nikah Tinggal ya. nikah ya dia. Sekarang lagi banyak banget artis yang ini ya suka, Apa? bukan suka sih, udah wajar sih Udah nikah wajar ya. sih nikah. Enggak. Apa sekarang ditinggal nikah itu jadi ini ya? Tren Gaya hidup. gaya hidup baru, bagus. Gaya hidup baru. Nikah juga gaya hidup baru ya, nikah Jadi kalau muda. kamu nggak ditinggal nikah tuh kamu Belum belum keren. belum keren. Belum Kok indie kita- banget. Kok kita menurut Mentrenkan orang yang ditinggal nikah gitu. Lagi banyak aja sih. Mm-mm. Katanya sih gitu. Dan lagi banyak juga orang yang nikah. Lagi nikah. iya. Udah abis pandemi ini udah mulai normal lagi, udah mulai banyak yang nikah kan. Mm-mm. Emang nikah itu segampang itu ya, sampai banyak banget orang yang wajar sih ya orang nikah sih ya. Iya, udah Ngapain kalau kita udah ngomongin? waktunya. Kalau udah Kita, nikah dibilang gak wajar tuh Iya. gimana gitu enggak. kita skip aja skip. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selanjutnya lo segini doang, katanya sih gitu. Enggak, kita ini sih banyaknya nikah muda. Mungkin kita ini ya memberikan sedikit himbauan atau ya wejangan. Wejangan kita belum Enggak sih, nikah. berbagi aja sih, Berbagi pengalaman. Iya. Kok Eka diem gitu sih? Aku bingung mau ngomong apa. Ayo lagi apa? Dong. Ini. Ya, jadi kita ini ingin memberikan petuah-petuah gitu. Kita ingin mentransfer energi nenek moyang yang diomongkan ke kita, lalu kita omongkan lagi di podcast gitu kan. Kita bahas katanya orang aja yang katanya Iya, sih gitu yang itu. katanya sih gitu. Iya. Jadi yang pertama apa nih? Katanya nikah itu one way ticket ya. Jadi kita harus Punya pasangan dong. iya dong. Kalau nggak ada pasangannya gimana nikah? Iya ya. Bener. Masa ada orang yang menikahkan dirinya sendiri? Menikahkan sih. Menikahi. Dirinya sendiri. Ada tapi Ada ya? ada di berita itu. Iya, ada yang menikahi. Ada sempat juga. lihat di kayak di spotlight atau apa? Menikahi jembatan kan. Iya. Wah, Iya iya, apaan sih? menikahi ini Menara Eiffel juga ada. Menara Eiffel. Menikahi pizza itu aku tahu. Apa pizza? Pizza. Hah? Matahari juga. Matahari. Matahari. Iya, menikahi matahari. Terus tiap hari nyanyi Sani, Sani. Bener juga ya. Mungkin fetishnya dia api neraka. Kasihan gosong, panas, bakar. Iya tuh, dia fetishnya api neraka kayak. Selain pasangan kita juga harus ada restu Restu dari orang orang tua. tua. Benar. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Katanya nenek moyang gitu. Iya. Restu penting ya. Iya. Restu di mana sekarang ya? Kemarin sih bilangnya sama aku masih nyervis motor. Restu siapa? Restu Sinaga. Bukannya restu itu base. Restu Mulia. Sering mudik ini. Kenek saya udah. Keneknya. Siap. Jadi selain ada pasangan, ada restu juga ya. Kalau kita ingin menjejaki jenjang pernikahan. Jangan pertama dari nenek saya sih bilangnya sih kalau mau nikah itu yang terutama kamu komunikasinya harus nyambung, kata nenek saya sih gitu. Soalnya nanti kata nenek saya sih kalau udah tua itu mereka nggak mandang fisik kan, udah keriput. Kalau yang tadinya mandang
mandang sebenarnya mau ngomong cuman ini omongan harus dijaga. Kayak nggak, sebenarnya kamu kalau ngomong aja ya. Di podcast ini kan nggak ada yang mendengar. Apa nggak ada yang dengerin selain kita? Nenek saya dengerin, ibu saya dengerin. Karena disebut-sebut. Iya. Oh. Jadi maksudnya ya intinya fisik itu bisa menua, Iya. tapi kalau komunikasi dan pemikiran pasangan masing-masing itu akan tetap terjaga dan tetap mudah gitu. Kalau omongan udah nyambung Udah itu masih nyambung. enak deh. Nggak pakai kode-kodean gitu ya. Iya. Mm-mm. Iya, dikodein tapi nggak ngerti kan, percuma. Tapi Kode-kode. zaman neneknya Yama ada kode-kodean kan? Nggak tahu, ada paling nggak kode sandi, Sandi, kode rumput. rumpun, Kan Pramuka. neneknya ya kan nggak pramuka. Pramuka. anak siaga. Jadi udah tua tuh jalannya yang gitu. Tapi ini udah keriput nggak bisa tepuk pramuka. Tapi emang sih setelah kita tua. Tunggu, Iya. apa beda apa? Kenapa keriput bisa nggak bisa tebak pramuka loh? Kenapa? Ya kan tangannya udah ini, Apa? udah sakit. Udah keram-keram nggak bisa gerak. Keram. Udah encok mau tepuk pramuka. Jadi kalau mau sekali tepuk itu kulitnya copot. Enggak, kalau copot malah enggak sih, lengket enggak sih? Enggak bisa balik. Nek, Emang nenekku tokek gitu. Kok lengket? Iya. Jadi Aneh ngebayangin. Kalau tepuk tangan lengket di mana? kasihan ya, lu enggak balik. Enggak balik. Tapi bener loh, kalau udah tua itu sebenarnya yang kita perluin adalah teman ngobrol. Dan kalau kita misalnya udah tua, punya anak, punya cucu, pasti udah sama kesibukannya masing-masing. Jadi Iya. yang ada saat itu cuman kita sama pasangan aja. Iya sih. Iya kan? Tapi emang kalau kayak apa? Pertama kenalan tuh memang yang kalau aku lihat sih, kalau aku sendiri yang aku lihat dari cara komunikasi sih. Komunikasi ya. Mm-mm. Kalau orangnya nyambung gitu, satu frekuensi sama kita tuh kayak apa ya, kayak bawaannya baper gitu loh. Kayak oh ini nih yang aku cari ini sama Jodohku. ini. Jodohku, maunya ku. Dirimu. Jadi gitu ya. Jadi dari awal emang komunikasi yang utama sih. Iya, oh. Tapi nggak banyak juga sih yang fisik ya, Mas. Tapi kalau aku sih ke nomor Tetap 2 fisik. Nomor 2 fisik. Kalau misalnya obrolan nyambung masih ketolong lah. Ya tapi lagi-lagi Kalau bisa yang cakep ya. kan biar obrolan nyambung terus Enak dilihat. enak dilihat. dilihat. Itu kan semakin kayak Tetap aja Anda maruk ya. Yang penting penampilan menarik. iya. Kan penampilan menarik tuh kan nggak harus ganteng kan. Enggak. Rapi, Wangi. harum lah. Ya, harum. Tahu diri lah. Kamu nggak bagus, nggak cakep gitu. Tapi kamu wangi, Bersih. sih. Pakai magnet gitu kan biar penampilannya menarik. Menarik. Menarik medan Emang kita magnet. sendok, ketarik cetak gitu. Emang kita tempelan kulkas. Yang buah-buahan biasanya. Iya. Ada sayuran. Tapi pernikahan itu kan melibatkan 2 orang. Kalau seandainya itu datangnya dari 2 keluarga yang berbeda, pasti gaya hidup juga beda dong. Gimana Iya sih. gaya hidupnya mereka masing-masing di rumah. Oh, neneknya Kak Jui berarti memberi wejangan kayak gitu. Iya, seenggaknya yang gaya hidupnya yang mirip-mirip kita lah, jadi nggak beda jauh. Jomplang gitu. ya? Iya, terlalu Hmm. jauh perbedaannya, jomplang. Nanti takutnya nggak bisa ngimbangin. Iya, Iya, iya. sih. Kayak apa ya? Kayak mungkin dia anak istana kerajaan yang sering Kita anak istana boneka. jualan teddy bear. Tapi kalau aku sih kalau udah kayak gitu pasti kayak udah nggak percaya diri dah. Kalau misalnya udah tahu misalnya PDKT itu dari golongan orang kaya lah misalnya, aku merasa kayak udahlah bukan apa ya,
Tapi kita kan bicara gaya hidup loh. Gaya hidup sama golongan tuh beda Oh, sih. beda ya? Iya, kayak Oh, dia kalau kaya, gaya hidup- cuman gaya hidupnya dia masih suka makan di emperan gitu loh. Kan gaya hidup sama status beda ya. Bukan ke soal materi yang Iya. dia punya uang berapa gitu. Iya. Oh, maksudnya Gaya hidup dia gitu. Dia masih kok mau makan di emperan, masih. misalkan kalau misalnya orang yang pas-pasan, dia gaya hidupnya ke mewah-mewahan. Nah, Ya, itu juga ada. Iya, kayak gitu Oh. banyak. Jadi ya. Gaya Oke. hidup yang ini ya. Gaya hidup dia kayak orang yang biasa dengan gaya hidup kehidupan malam. Nah, itu kan gaya hidup tuh. Dan kita orang yang introvert di rumah aja senangnya. Itu udah nggak ada sinkron gitu, walaupun komunikasi nyambung tapi gaya waktunya hidupnya beda. nggak pernah Susah bakal juga bisa kalau ketemu. pernikahan kayak gitu sih. Kata nenekku sih gitu. Iya, kata nenekku juga. Jadi podcast kali ini bukan katanya sih gitu ya. Podcast kata nenek. Katanya nenek sih kok gitu. Katanya sih nenek. Si nenek. Katanya sih nenekku. Gimana sih? Katanya nenek sih katanya. Loh, gimana ya? Nenekku Katanya. apa sih nggak jelas banget. Katanya sih kata nenekku sih gitu. Iya, kata kata nenekku sih gitu. Karena kita kan belum menjalani langsung, jadi kita cuman meneruskan wejangan-wejangan nenek kita. Biar nggak ada yang protes kan nanti. Kayak kalian pernah nikah aja kan gitu kan. Iya kan? Jadinya kita, maksudnya aku sama Eka gitu. Nah, selain gaya hidup, neneknya Eka ngasih wejangan apa? Tadi neneknya Kak Jui bilang kalau gaya hidup pasangan itu harus ini kan, nggak boleh jomplang. Kebetulan aku sih jauh dari nenek, makanya aku nggak dapat wejangan apa-apa kan karena nenekku seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyangku juga sih kan, karena kita dari Indonesia, jadi sama-sama pelaut. Iya. Tapi Kalau nenek moyangmu pelaut, kakek moyangmu ngapain di rumah? Petani. LDR aku mereka. nggak tahu ya, soalnya aku nggak pernah dengar sih kakek moyang kok maksa. Maksa banget. Dikit lagi Mbak, maaf. Gimana tadi? Tapi gaya si nenek sama si kakek itu bisa jadi karena mereka saling nerima, nggak sih? Iya, saling menerima kekurangan masing-masing, ya kan? Dan karena kakek nenek LDR, yang satu jadi petani, yang satu jadi pelaut, mereka bagus loh, masih awet nenek-nenek kita zaman dahulu tuh. Di kehidupan sekarang juga harusnya gitu sih ya, bisa nerima kekurangan. Karena kan nikah seharusnya bisa sekali seumur hidup, yang kita mau juga kayak gitu kan. Iya. Bisa sekali seumur hidup. Kita kuat nggak nih nerima pasangan kita dengan keadaan begini? Setiap hari ngelihat dia yang model begitu, bakalan tahan nggak? Bakalan kuat nggak? Gitu. Iya, dan itu dijalani seumur hidup. Maunya. Iya dong. Pernikahan kan. Tapi kan bisa. tidak selamanya. Ya kalau bisa Iya. selamanya. Ya sampai maut memisahkan aja. Iya. Ya. Usahanya sih gitu. Cuman kan kembali lagi ke Pribadi masing-masing. Kadang manusia ada batas-batas yang tidak bisa toleransi gitu kan. Iya. Nah itu makanya wejangan nenek kita bagus ya. Iya. Di awal itu kekurangan tuh biasanya susah juga diperbaiki loh kadang-kadang. Kekurangan Iya, dalam hal karena kembali lagi kayak ke gaya hidupnya itu dari dulu udah terbentuk begitu dia gitu. Sifat karakter tuh nggak bisa Nggak diubah bisa kan. diubah. Makanya kita harus siap menerima kekurangan Siap dia yang nggak kayak gitu. menerima. Wah berarti harus dari awal banget ya, dari pacaran banget tuh harus. Ya perlu waktu lah Iya bener ya. untuk nimbang-nimbang sebelum masuk ke pernikahan. Wah gila sih, berarti emang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tidak semudah, susah banget. Tapi kenapa ada orang-orang yang misalkan gini nih, dia tuh gampang banget kayak ngomong, aku terima kamu apa adanya. Kayak dia tuh gampang banget itu ngomong
aku bakal terima kamu apa adanya selamanya, ya dari kekuranganmu luar dalam lah pokoknya. Kenapa orang tuh gampang ngomong kayak gitu kan, padahal Kan ngomong aja. kan ngomong tuh kan sama kayak tanggung jawab Kak. Ya, tapi ngejalaninnya jelas nggak semudah itu. Ya itu dia kenapa mereka tuh berani ngomong gitu loh. Karena belum dijalanin. Iya. Iya, karena belum dijalanin. Iya. Tapi kan seharusnya nggak usah ngomong gitu dulu gitu loh, karena itu kan masih belum. Ya, namanya juga lagi Kasmaran. Kasmaran. Itu kan bentuk rayuan sih sebenarnya kan. gombalan aja Gombalan sih. aja sih itu. Oh. Dia nggak sungguh-sungguh ngomong kayak gitu. Gitu. Heeh. Aku ingin siap menerima kekurangan kamu. Gitu doang kan, nggak ada seumur hidup kan, tapi sampai putus doang maksudnya. Aku siap kok nerima kekurangan kamu. Iya. Itu masih mending kah? Ada orang yang ngomong aku siap nerima kekurangan kamu gitu, masih mending. Kadang ada yang sampai bilang aku bakal berubah buat kamu. Nah itu. Itu Dan itu Apa tuh, balik ke memantaskan diri? Bukan. itu kayak cuman dagangannya orang lagi PDKT aja Iya, sih kalau iya, buat iya. aku. Dagangan. Iya. siap berubah buat kamu ya. Itu cuma janji-janji yang rasanya sih rasanya nggak mungkin gitu. Iya, nggak mungkin karena mungkin itu sudah termasuk di gaya hidupnya. Iya. Gaya hidupnya dia kayak gitu, terus balik lagi ke sana, emang nyambung semua dari wejangan nenek-nenek kita itu. Iya. Dia gaya hidupnya kayak gitu, tapi dia ngasih gombalan bahwa aku ingin berubah. Itu susah banget. Kecuali dia dari awal emang udah rubah gaya hidup, rubah ini itu mungkin bisa, tapi butuh proses Butuh juga. proses, yang nggak bisa sangat, setahun 2 tahun lah gitu. sangat panjang banget. Bahkan sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kebanyakan kayak gitu ya. Berarti kitanya harus nggak siap menerima itu. Iya. Tapi bagus sih kayak gitu ya. Kayak kita memberi wejangan banyak kayak gini nih, jadi pernikahan, jadi orang memandang pernikahan tuh sakral kayak dulu gitu loh. Iya. 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 Nggak tahu sih, menurutku aja sih ya, mungkin opini pribadi sih. Angka pernikahan sekarang ini banyak banget, tapi angka perceraian juga banyak. banyak. Iya. Itu jadi kayak kesakralan pernikahan tuh kayaknya kurang ya. Karena begitu di tengah jalan pasangan itu ngerasa nggak cocok lagi, dia bisa ambil keputusan udah sampai sini aja gitu, udah nggak takut lagi untuk ambil pilihan itu, daripada dia menghabiskan sisa hidupnya sama orang yang pertama kayak tadi nggak nyambung diajak ngobrol, dua nggak bisa dia terima kekurangannya, gaya hidupnya udah beda, daripada dia harus jalanin itu seumur hidup dia dan dia ngerasa nggak bahagia, buat apa gitu. Bisa nggak sih kayak gini, awalnya kita tuh nyambung, terus lama kelamaan nih baru ketahuan, ya baru maksudnya belakang-belakangan baru kok kayak gini ya, ternyata nggak nyambung gitu loh. Cuma di awal-awal doang. Itu gimana tuh? Itu di masalah di komunikasi, mungkin dia nggak jujur dari awal ya. Iya. Setuju sih. Dan itu artinya berarti nggak nyambung. Iya. Dipaksa nyambung. Iya, dipaksa Dipaksa nyambung, nyambung. benar. Dia mencoba nyambungin cuman ingin mendapatkan kamu aja gitu deh. Susah. Iya, makanya bagus sih wejangan dari nenek-nenek kita ini. Lebih menyadarkan kita itu kebuka, anjir kayak nikah ini nggak gampang loh. Iya. Kemarin kan kita pikir ya nikah mah cuma yang gitu-gitu doang. Nikah kita tahun depan nih, tahun depan. Nikah mah yang penting kita sudah sama-sama apa ya? Aku Sama-sama cinta kamu, kamu cinta aku, ya kita nikah gitu. Sekarang harus banyak pertimbangan gitu. Soalnya kebiasaan tuh pasti udah menyatukan dua kebiasaan dari dua orang yang berbeda tuh bukan satu hal yang gampang sih kalau buat aku. Dan butuh banyak sekali kompromi. Iya, kompromi, toleransi. Banyak ya. makanya kalau udah ngomong kayak gini, sekarang mikirnya tuh kalau misalnya lihat orang yang sudah berumur tapi belum nikah itu bukan karena dianya Yang nggak laku. tapi mereka tuh pasti kayak punya pemikiran panjang tuh loh. Iya, dia ingin yang terbaik buat hidupnya dia. Gak ada salahnya juga. Lebih baik dia nunggu orang yang tepat daripada dia mencoba terus gagal gitu. Iya sih. Super sekali. Iya, Juwita Riana. Juwita Riana. Mary Riana.
Soalnya dalam rumah tangga itu pasti banyak ada masalah dong. Kita nggak usah ngomongin punya anak dulu deh. Dari tinggal bareng yang tadinya tinggal sendiri-sendiri jadi tinggal satu atap. Dari baru melek sampai besoknya ketemu tidur lagi. melek lagi, pasti banyak masalah dong. Iya sih, kalau aku sih kayak gitu ya, gimana ya, aku tuh kadang suka ilfil ngelihat kekurangan orang gitu. Sebenarnya gini kalau misalnya nih ngentut apa sih bahasa? Ya kentut lah. Bukan ngentut, buang angin. Nggak enak. Tetep aja ke bahasa. Ya, tapi jangan ngentut juga gitu. Ngentut nggak enak didengar. Apa buang angin ya? Iya. Iya sih, kepleset nanti. Kentut diganti O kan Enggak, bahaya. itu udah makanya kan. Apa tuh ya? Aku tuh kadang masih aku juga sering buang angin gitu, tapi Iyalah. Sehat berarti kamu. maksudnya kalau aku ngeliat orang yang sering buang angin tuh kayak ilfil gitu loh. Takutnya kan nanti aku tuh nggak bisa kayak gitu ke pasanganku nanti gitu loh. Gimana tuh? Malah ngeberantemin hal-hal yang kayak manusiawi gitu kan. Lucu ya, karena udah tinggal satu atap tuh kadang naruh apa salah aja udah bisa jadi masalah kan. Oh iya. Yang tadinya waktu pacaran ya lucu-lucuan, kamu sih berantakan, iya deh aku benerin gitu. Setelah nikah, di mana itu semua gitu. Nggak ada ya kayak gitu ya? Apa ya? Hal seperti itu. Di pernikahan lain mungkin ada. Tapi kalau kelamaan kayak gitu bosan. Lama-kelamaan kayak gitu jadi yang basi gak sih? Lama-lama udah berantakan aja. Iya. Matamu itu kan. Kamu kira aku pembantu? Disuruh beres-beres terus gitu. Berarti itu gini ya, kayak proses pendewasaan dan kebiasaan satu sama lain yang berujung positif itu yang bakal memperkuat pernikahan. Iya. Iya kan? Harus saling support. Kebiasaan yang buruk diperbaiki. Dan harus ada saling support satu sama lain. Bisa nerima kan? Iya, nerima, kompromi. Toleransi beragama. Kompromi sih. Itu yang bakal memperkuat pernikahan. Kayak gitu ya. Sama kayak sih gitu. Sama kayak kita juga harus tahu apa kebiasaan buruk dia nggak sih? Iya. Kan? Harus ya. Ya itu masuk kekurangan kan. Kalau kita udah tahu kekurangan sifat buruk dia dan kita nggak apa-apa dengan sifat buruk itu, berusaha tidak apa-apa. Kalau masih berusaha lebih baik pikir-pikir lagi deh kayaknya. Iya deh, benar. Gitu ya. Soalnya seumur hidup loh ini. Seumur hidup mainannya ini. Waduh, mainan bos. Mainan aja seumur hidup. Mainan aja seumur hidup. Ini gila ya, ini seumur hidup. Tapi yang dengerin ini jangan malah tambah jangan takut. malah takut. Nikah. Iya. Ya, semua itu perlu proses. Justru kita ngasih wejangan ini, kita juga dapat wejangan dari nenek kita. Iya, benar. Untuk lebih berwanti-wanti. Iya, nikah itu menyenangkan kok. Iya. Kalau dilihat dari sisi yang lain. Ini kita lagi ngelihat di sisi yang berbeda aja. Yang berbeda. Dan kita ngasih yang benernya harus dilakukan seperti apa seperti juga. Apa sebelum pernikahan itu terjadi. Karena pernikahan nggak cuman bahagia-bahagia aja, bener kan? Iya bener. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Katanya Sih Gitu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jangan lupa untuk share di platform media sosial kamu.